Oh, sudah hilang di bulan. Ya, tapi Deng, bisa dijelaskan bagaimana situasi apa dan kebutuhan darah di Makassar sendiri? Ya. Kalau saat ini kebutuhan darah di PMI Kota Makassar itu antara 200 sampai 250 kantong per hari. Iya. Alhamdulillah kita baru 3 hari lalu stok angka psikologi 1000 kantong itu tercapai selama masa pandemi lah, kurang lebih 20 bulan baru kita dapat lagi 1000. Ini semua berkat dukungan semua pihak. Hari ini kita berdonor bersama dengan Permabudi sehingga stok darah ini bisa kita penuhi. Biasanya kalau di Makassar sendiri kebanyakan untuk darah itu dipergunakan untuk apa saja? Pertama dari stoknya dulu itu pendonor utama kita mahasiswa. Jadi ya? begitu work from home, study from home, ini tidak ada orang kuliah, daring semuanya, tidak ada stok utama. Dari situ kita belajar manage stok darah itu dan alhamdulillah saat ini kita sudah punya basis pendonor berbasis komunitas dan agama. Nah, tiap hari kita di masjid, di gereja, di kelenteng, di wihara, dan itulah yang menggantikan mahasiswa sampai stok darah kita berhasil bisa stabil kembali. Nah, biasanya untuk penyakit-penyakit tertentu yang butuh darah sesuai dengan komponennya yang dibutuhkan. Apakah rutin dilaksanakan tiap bulan atau waktu tertentu? Kalau di sini kalau Permabudi sendiri itu bikin bukan tiap bulan, bisa jadi tiap 2 minggu. Kalau dirata-ratakan bisa jadi tiap pekan. Jadi tergantung dari kegiatan-kegiatan keorganisasian, tetapi kadang juga kita minta untuk di benar-benar begitu kita menipis, maka kita kontak dengan Permabudi kota dengan provinsi untuk membantu kami untuk menyediakan stok. Baik, siang Pak, bisa dijelaskan dan disebutkan bagaimana sekarang kondisi dan stok darah di Sulsel? Jadi hari ini teman-teman Permabudi Sulawesi Selatan melakukan donor darah secara sukarela dan betul-betul hari ini donor ini akan mencapai akumulasi angka stok yang ada di PMI Kota Makassar itu. Kalau selama pandemi ini kita tidak pernah mencapai angka 1000 kantong. Nah, mudah-mudahan hari ini dengan adanya donor kurang lebih 100 di sini, mudah-mudahan momentum hari ini tembus angka 1000 bag untuk stok. Nah, artinya kalau 1000 bag ke atas itu kita bisa bernapas lagi 4 hari ke depan untuk kebutuhan darah untuk pasien di rumah sakit. Nah, kami merasa gembira sekali karena teman-teman Permabudi melakukan donor hari ini yang bersamaan juga 2 tempat lainnya. Jadi akumulasi hari ini populasinya kurang lebih 200 bag. Tapi yang terbesar di Permabudi ini hari. Baik, terima kasih Pak atas informasinya Pak. Bisa disebutkan ada berapa jumlah kantong darah dibutuhkan dan pesertanya dari mana saja ini yang untuk pelaksanaan hari ini? Jadi hari ini kita buat sebenarnya kegiatan bersama. Ini adalah kegiatan dari Permabudi yang rutin kita buat setiap tahun. Kita usahakan minimal 4 kali setiap hari raya. Nah, kegiatan ini melibatkan semua wihara. Jadi umat-umat wihara semua yang memang bisa berdonor pada hari ini kita ajak untuk berdonor. Kita target mudah-mudahan hari ini bisa dapat 100 ya. Dan yang paling penting sebenarnya kita ingin mengedukasi umat kita bahwa kegiatan ini adalah bagian dari berdana kehidupan atau dhammadana. Jadi berdana itu bukan hanya duit, tapi dana yang tertinggi itu adalah dana kehidupan. Kita memberi kehidupan ke orang lain. Nah, berdana darah itu adalah berdana kehidupan dan dia punya nilai kualitas yang sangat tinggi. Jadi kebajikan ini kualitasnya, kadar kebaikannya itu sangat tinggi. Ya, sebab itu kita selalu ajak masyarakat, khususnya umat Buddha ini, untuk bisa berdana darah atau berdonor darah karena masyarakat kita juga sekarang sangat membutuhkan itu ya, khususnya di saat-saat pandemi seperti ini. Oke, baik, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Ya. Kebetulan hari ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh PMI Permabudi Provinsi Sulawesi Selatan dan syukur hari ini banyak pendonor yang ingin berdonor dan saya sendiri salah satu DDS atau donor darah sukarela yang sudah mencapai 110 kali.
tentu ini tidak gampang bagi saya untuk bisa mencapai angka yang begitu tinggi, 110 kali. Alasan pertama saya mendonor adalah untuk kemanusiaan. Ya, kemanusiaan artinya bahwa darah kita sangat dibutuhkan oleh penderita, terutama penderita leukemia. Pada saat itu saya berdonor darah setiap 2 minggu sekali. Ya, donor darah jenis aferesis, di mana donor darah ini yang dibutuhkan pada saat itu adalah trombosit. Nah, trombosit ini sangat dibutuhkan oleh penderita ibu melahirkan dan penderita leukemia. Saya sempat menangis pada saat itu bahwa ternyata darah saya yang dibutuhkan oleh penderita leukemia, dan saya dipeluk oleh anak dari penderita leukemia tersebut, dan sangat-sangat terharu bahwa dia sangat berterima kasih akan darah yang saya berikan kepada anaknya. Disitulah sentuhan secara manusiawi yang diberikan ibu kepada seorang anaknya. Entah dia harus mengucapkan seperti apa, tanpa sepatah kata pun saya sudah sangat hanyut ke dalam bagaimana pengorbanannya dia untuk mendapatkan bantuan agar anaknya sembuh. Dan ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi, memberikan harapan, memberikan ajakan kepada masyarakat supaya bisa juga punya empati, juga punya perhatian kepada teman-teman, kepada orang atau keluarga yang menderita di rumah sakit. Karena kita tahu dan kita harus mengerti bahwa suatu ketika pada waktu kita sakit, kita pun akan membutuhkan bantuan daripada orang lain, apakah itu darah ataupun dalam bentuk lainnya. Saya rasa hanya itu, dan mudah-mudahan ini memberikan motivasi, memberikan apresiasi juga kepada teman-teman yang lain untuk tetap bisa berdonor darah dan memberikan bantuan kemanusiaan. Donor darah adalah donor kehidupan.